Keriting, hei, ada surat untukmu. Bo berseru. Aku yang sedang memperhatikan mesin-mesin cor menoleh. Baru saja dibawa kurir. Bo menyerahkan amplop digital. Benda terbang kecil, drone kurir yang membawa surat bergerak meninggalkan lokasi konstruksi. Aku membuka amplop digital dengan sidik jariku. Menarik keluar sepucuk kertas di dalamnya. Wajahku yang sejak pagi suram karena masalah konstruksi berubah seketika. Yes, aku berseru pelan. Ada apa, Keriting? Bo mendekat ingin tahu. Aku menyeringai, menunjuk ke depan. Maksudku, lihatlah, sudah sejak tadi pagi kami berusaha membuat pondasi bangunan, selalu anjlok. Itu lebih mendesak diurus segera dibanding surat yang baru datang. Ayolah, Keriting. Itu surat apa? Bo tetap kepo, ingin tahu. Aku tertawa, menggeleng. Bukan urusan dia. Bo terlihat kesal, baiklah, Keriting. Kami sedang mengerjakan proyek pembangunan pembangkit listrik raksasa di distrik Antepen, Kota Tisri. 3 tahun ini, Paman Raf melakukan ekspansi perusahaan konstruksinya. Tidak hanya mengurusi lorong-lorong kereta bawah tanah, tapi juga mulai mengerjakan proyek bangunan, salah satunya pembangkit listrik ini. Selain mesin-mesin canggih, ada 20 pekerja konstruksi di lokasi ini. Aku tidak lagi bekerja sebagai pesuruh. Aku naik pangkat menjadi wakil mandor. Mandornya. Mesin-mesin cor terus menumpahkan material ke lubang pondasi. Bo kembali mengawasi zona kerjanya. Sepertinya itu surat dari Akademi Bayangan, bukan? Berdiri di sebelahku, melepas helm, menyeka peluh di wajah. Aku mengangguk. Kamu lulus. Selamat, Selena. Itu baru ujian yang pertama, Tidak masalah, kamu akan melewati 2 ujian berikutnya. Tersenyum. Bayangan tingkat tinggi ABTT. Aku tidak seyakin, Setelah menimbang-nimbang, aku memutuskan mendaftar. Yang membesarkan hatiku, bilang tidak ada salahnya dicoba, Selena. Kata orang bijak, kita akan lebih menyesal atas apa yang tidak berani kita lakukan dibanding atas apa yang pernah kita lakukan meskipun itu gagal. Benar, setidaknya aku bisa mencoba. Aku berangkat ke ABTT, memasukkan aplikasi. Petugas menyerahkan jadwal tes. Ada 3 tes, yang pertama ujian tertulis, yang kedua ujian fisik dan stamina, dan terakhir ujian kekuatan klan bulan. Aku sudah menyelesaikan ujian tertulis itu seminggu lalu. Hasilnya baru saja ku terima. Dari ribuan pendaftar, namaku ada di ranking 2. Ribuan lainnya tersingkir, termasuk kandidat yang datang dari sekolah-sekolah top. Kapan ujian berikutnya? Besok. Baik, jika demikian, aku akan memberikanmu libur sehari besok. Terima kasih, Tidak perlu. Melambaikan tangan, tapi jika kamu ingin benar-benar berterima kasih, tolong pastikan masalah pondasi anjlok ini selesai sore ini. Raf sudah berkali-kali mengomel, aku tidak tahan lagi menatap wajah masamnya. Aku tertawa, kembali memperhatikan mesin-mesin cor. Malam hari. Di loteng bangunan 4 lantai kamarku. Aku baru saja makan malam bersama Paman Raf, Bibile dan 5 sepupuku. Setelah membantu Bibile merapikan piring-piring, aku pamit kembali ke kamarku. Bibile mengangguk, dia meneruskan menyiapkan ransum buat besok. Paman Raf dan 5 sepupuku asyik menonton televisi di ruang tengah. Sendirian di kamar, aku duduk di kursi, menatap cermin besar dengan bingkai kayu. Amplop digital dari ABTT tadi siang tergeletak di atas meja, di samping helm. Besok adalah tes fisik dan stamina. Aku yakin bisa menaklukkan tes tersebut. Lari jarak jauh 50 km atau berenang non-stop 15 km aku siap. Melewati simulasi rintangan ketangguhan fisik juga tidak masalah. Aku sudah terbiasa melakukannya. Masalahku adalah tes kekuatan klan bulan. Tes ketiga. Berkonsentrasi penuh. Menghilang. Aku berbisik pelan. Splash. Tubuhku tidak terlihat di cermin besar, menghilang. Sepertinya berhasil. Tapi saat aku menunduk, bagian kakiku tetap terlihat. Aku menghembuskan nafas pelan, kecewa. Splash. Tubuhku muncul lagi. Sudah jutaan kali aku melatihnya tak terhitung, bahkan teknik menghilang paling sederhana tidak bisa kulakukan dengan sempurna.
Itu juga terjadi saat aku berusaha menghilangkan buku atau ransel, benda-benda kecil itu hanya hilang separuh. Aku kembali menatap cermin besar di hadapanku. Aku tidak tahu apa masalahnya. Dari buku-buku yang kubaca di perpustakaan sentral, jelas sekali penjelasannya, teknik kekuatan klan bulan adalah anugerah bagi sebagian kecil penduduknya. Kode genetik itu diturunkan secara acak kepada siapapun yang beruntung. Ada yang hanya menguasai 1-2 teknik secara terbatas, ada yang menguasai dengan lengkap dan tak terhingga, disebut pemilik garis keturunan murni, yang baru muncul setelah siklus ribuan tahun. Tapi di atas segalanya, entah itu pemilik garis keturunan murni atau hanya menguasai satu teknik saja, latihan adalah kata kuncinya. Teknik itu bisa mencapai level yang amat mengagumkan saat dilatih terus-menerus. Aku jelas bukan pemilik garis keturunan murni seperti yang disebut buku itu, tapi aku sudah melatih kekuatanku terus-menerus. Hasilnya nihil. Aku menghembuskan nafas perlahan, menatap wajahku di cermin besar, bahkan menghilangkan jerawat di wajah aku tidak bisa. Entah apa yang menjadi masalahnya, sepertinya kode genetik itu memiliki pengecualian. Tubuhku seperti menolak untuk dilatih. Aku ingin sekali sekolah di Akademi Bayangan, itu cita-cita besarku. Aku bersedia melakukan apapun agar aku diterima di sana. Baiklah, sebaiknya aku segera tidur, besok pagi-pagi aku harus bangun. Tes kedua telah menunggu. Hei keriting. Ada surat untukmu. Bo berseru. Aku yang sedang berkutat dengan pondasi bangunan menoleh. Menyeka peluh di dahi. Seragamku kotor oleh lumpur, juga wajahku cemong oleh lumpur. Hampir 2 jam aku memeriksa apa yang salah amplop digital. Benda terbang kecil, drone kurir yang membawa surat bergerak meninggalkan lokasi konstruksi. Aku membuka amplop digital dengan sidik jariku. Menarik keluar sepucuk kertas di dalamnya. Membaca isi surat itu membuatku tersenyum lebar. Ada apa, keriting? Bo memperhatikanku, ingin tahu. Aku menggeleng, tidak menjawab. Ayolah, itu surat apa? Surat yang sama seperti seminggu lalu. Aku menunjuk pondasi bangunan. Yeah, aku tahu urusan pekerjaan lebih mendesak. Bo menyeringai jengkel, dia melambaikan tangan, kembali ke pos kerjanya. Itu surat dari Akademi Bayangan, pemberitahuan aku lulus tes kedua. Ranking 3 dalam ujian fisik dan ketahanan stamina yang dilaksanakan seminggu lalu. Surat itu sekaligus memberitahukan bahwa tes ketiga, sekaligus tes terakhir akan dilaksanakan besok. Malam hari, loteng bangunan 4 lantai kamarku. Aku lamat-lamat menatap cermin besar. Apa yang akan kulakukan besok? Jangan cemaskan soal itu, Selena. Boleh jadi kandidat lain juga tidak sebagus itu juga tekniknya. Tadi sore di atas kapsul terbang menyemangatiku, atau boleh jadi peserta yang lulus adalah hasil rata-rata dari 3 tes, Selena. Kamu bagus di 2 tes pertama, jadi kalaupun buruk di tes ketiga itu mungkin menjadi pertimbangan bagi mereka. Aku konsentrasi penuh mengepalkan tangan. Splash. Tameng transparan muncul di depanku. Bentuknya memang meyakinkan, seperti tameng. Tapi itu tidak sempurna. Di sana-sini ada lubang, seperti jaring rusak. Tameng itu juga tidak bertahan lama. Hanya 5 detik meletus pelan, menyisakan lengang. Aku kembali lamat-lamat menatap cermin besar. Aku bersedia melakukan apa saja agar aku diterima di Akademi Bayangan tingkat tinggi. Lambat merangkak. Kami harus memasang lebih banyak kawat baja di bawah sana, menahan anjloknya tanah. Baru saja dibawa kurir. Bo menyerahkan amplop digital. Benda terbang kecil, drone kurir yang membawa surat bergerak meninggalkan lokasi konstruksi. Aku membuka amplop digital dengan sidik jariku. Menarik keluar sepucuk kertas di dalamnya. Membaca isi surat itu. Terdiam. Ada apa, keriting? Bo bertanya. Aku tidak menjawab. Masih menunduk. Wajahku berubah menjadi suram sekali. Kakiku seperti kehilangan tenaga. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Kamu baik-baik saja, keriting? Bo memegang tanganku, membantuku tetap berdiri. Astaga, apa sih isi surat ini? Sampai membuatmu nyaris pingsan, Bo membantu melepas helmku. Nafasku tersengal.
Itu surat dari ABTT. Pemberitahuan hasil tes ketiga. Aku tidak lulus tes tersebut dan otomatis aku gagal diterima Akademi Bayangan. Seluruh semangatku runtuh. Seketika, aku jatuh terduduk di lantai lorong yang becek. Ak, tolong. Bo berseru seri memanggil. Ak yang sedang bicara dengan insinyur Dewa Kota Tisri bergegas mendekat. Ada apa, Selena? Ak bertanya. Aku menatap kosong. Ak melihat surat digital yang tergeletak. Dia menghela nafas panjang. Dia tahu apa yang telah terjadi. Asteris sepanjang perjalanan pulang aku lebih banyak diam. Melamun. Juga saat makan malam bersama Paman Raf, Bibi Le dan 5 sepupuku. Makan. Si bungsu yang selalu riang ikut menjawab. Mereka berlima tertawa. Bibi Le mengizinkanku meninggalkan meja makan lebih cepat tersenyum. Aku bilang aku hendak tidur lebih awal. Tapi di loteng bangunan kamarku aku tidak bisa tidur. Aku menatap lamat-lamat surat dari ABTT. Duduk di kursi, menghadap cermin besar. Tes ketiga seminggu lalu memang berjalan buruk. Dari setiap demonstrasi kekuatan klan bulan aku gagal semuanya. Ada beberapa dosen ABTT yang mengujiku, juga mahasiswa senior. Saat kandidat lain menunjukkan tameng transparan yang kokoh, yang tetap tidak hancur meski dihantam pukulan berdentum para penguji, tameng transparanku meletus bahkan sebelum penguji memeriksanya. Saat kandidat lain memamerkan teknik menghilang yang sempurna, kakiku justru tertinggal separuh, membuat ruangan ramai oleh gelak tawa. Apalagi saat teknik pukulan berdentum lebih kacau lagi. Persis seperti suara kentut hewan. Aku tahu aku pasti gagal. Tapi saat menerima surat pemberitahuan resminya tadi siang, rasa kecewa itu baru terasa lebih mendalam. Menyesakkan. Ini lebih menyakitkan dibanding saat ayah dan ibu pergi. Dulu aku masih kanak-kanak tidak mengerti banyak hal, sekarang aku paham seutuhnya hakikat kehilangan atau kegagalan. Aku telah gagal total. Hanya karena sejak kecil aku tidak menangis, maka aku berusaha tidak menangis kali ini. Aku menatap cermin besar lamat-lamat. Aku bersedia melakukan apa saja agar aku diterima di Akademi Bayangan. Sungguh. Plop. Suara seperti gelembung air kecil meletus terdengar. Aku tidak melakukan teknik apapun. Dari mana suara itu berasal? Aku menoleh ke belakang. Kamarku kosong. Tidak ada siapa-siapa. Atau dari luar jendela. Lengang, jendela loteng terkunci rapat. Halo Nona Muda. Seseorang menyapaku. Bukan dari samping, belakang, atau di dalam kamarku. Seseorang itu menyapa dari dalam cermin besar di depanku. Begitu saja di sana. Entah bagaimana dia melakukannya. Apakah itu teknik klan bulan? Sosok ini jelas menggunakan cermin sebagai perantara komunikasi. Aku terdiam, berpikir cepat. Bagus sekali. Seperti yang aku duga, kamu tidak takut melihatku, Selena. Kamu justru penasaran. Itu ciri terbaik seorang pengintai. Sosok tinggi kurus itu bicara lagi. Suaranya seperti seseorang yang bicara dari lubang sumur. Aku memang tidak takut melihat sosok ini muncul di dalam cermin besar. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku bertanya dengan suara bergetar. Sosok tinggi kurus itu tertawa pelan. Kekahan yang panjang dan dalam. Bagaimana aku tahu namamu? Tentu saja aku tahu. Aku adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Aku adalah orang yang bisa memberi jawaban saat tidak ada lagi jawaban yang tersisa. Aku bisa mewujudkan mimpi-mimpi siapapun yang penuh ambisi. Aku adalah Tamus.